Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penalkan kami dari kelompok TTL. Kita akan mempresentasikan tentang PLTB dengan anggota. Pertama saya Muhammad Ilhamis Fadilah, NIM N0122356. Saya Akmal Badar Sadoa dengan NIM N0122360. Saya M. Noval Yufidani dengan NIM N01222347. Saya Vera Maludin dengan NIM N01 22366. Saya Rio Ferianto dengan NIM N0122329. Kami akan mempresentasikan tentang pembangkit listrik tenaga Bayu. Ya, untuk kelompok kami akan membahas mengenai pembangkit listrik tenaga Bayu atau biasa disebut dengan PLTB. Saya Firmanuddin akan membahas sedikit mengenai apa itu PLTB. PLTB atau yang biasa disebut dengan pembangkit listrik tenaga angin merupakan pembangkit listrik yang menggunakan sumber energi yang terbarukan. Ya, sebelumnya kita juga harus tahu apa itu energi terbarukan. Energi terbarukan merupakan sumber energi yang berasal dari sumber daya alam yang bisa diperbarui secara terus-menerus. Untuk contohnya seperti sinar matahari, angin, air, dan panas bumi. Penggunaan energi terbarukan dapat membantu kita untuk mengurangi ketergantungan akan pada bahan bakar fosil yang masih terbatas dan bisa berdampak negatif bagi lingkungan. Energi terbarukan merupakan alternatif yang ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan energi manusia. Beberapa jenis energi terbarukan yaitu seperti panel surya, turbin angin, yang telah banyak digunakan sebagai sumber energi yang efisien dan hemat biaya. Investasi dalam pengembangan energi terbarukan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian, menciptakan lapangan kerja, serta membuka peluang bisnis baru. Namun, meskipun energi terbarukan mempunyai banyak keuntungan, penggunaannya juga memiliki banyak tantangan yang perlu diatasi, seperti biaya investasi awal yang tinggi dan infrastruktur yang masih belum memadai. Sumber energi yang terbarukan sangatlah banyak yang berada di sekitar kita, sedangkan energi yang tidak terbarukan seperti gas, minyak, batu bara, yang merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui atau sulit untuk tersedia lagi dalam jangka waktu yang singkat, atau bisa disebut proses pembuatan atau proses pembuatannya akan membutuhkan waktu jutaan tahun dalam proses pembentukan yang berasal dari fosil. Selain itu, sisi negatif dari sumber energi yang tidak terbarukan adalah bahan fosil sendiri sangatlah berbahaya karena dapat mengemisikan gas berbahaya seperti CO2 atau karbon dioksida. Dan menggunakan energi yang terbarukan, kita akan menciptakan emisi yang jauh lebih kecil daripada menggunakan bahan bakar fosil. Hal ini juga mendapat dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Energi terbarukan akan menjadi solusi yang tepat untuk mengurangi kebutuhan energi yang berkelanjutan yang akan menjaga kelestarian lingkungan. Energi terbarukan
Salah satunya adalah energi angin. Energi angin bisa digunakan untuk memudahkan kehidupan kita. Salah satunya, energi angin bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Namun, sebelumnya kita juga harus tahu apa itu angin. Secara sederhana, angin dapat didefinisikan sebagai udara yang bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah, atau dari suhu yang lebih rendah ke suhu udara yang lebih tinggi, yang terjadi akibat pemanasan matahari terhadap atmosfer dan permukaan bumi. Kecepatan serta arah angin bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu seperti suhu, ketinggian, dan bentuk permukaan bumi. Angin mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia. Salah satunya adalah bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga angin atau yang biasa disebut dengan PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. Angin merupakan salah satu bentuk energi yang selalu tersedia di alam. Energi angin bisa diubah menjadi energi kinetik atau energi gerak yang nantinya akan diubah lagi menjadi energi listrik. Dengan menggunakan angin, energi listrik tidak akan membutuhkan sama sekali emisi atau tidak akan menghasilkan emisi karbon dioksida selama produksi energi listrik oleh kincir angin. Ya, setelah kita mengetahui apa itu angin, kita di sini akan membahas apa sih itu pembangkit listrik tenaga angin atau yang biasa disebut dengan PLTB. Pembangkit listrik tenaga angin atau tenaga bayu adalah salah satu pembangkit listrik yang ramah lingkungan, yaitu dengan memanfaatkan angin sebagai sumber energi utamanya. Pada PLTB ini terdapat turbin yang akan berperan sebagai komponen penting dalam pembangkit listrik tenaga bayu. Turbin ini akan berputar ketika angin bertiup dan menggerakkan generator listrik. Baling-baling pada turbin akan mengikuti arah angin untuk menghasilkan arus listrik. Pembangkit listrik tenaga bayu memiliki beberapa keuntungan seperti sumber energi yang bersih dan terbarukan, serta tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca. Pembangkit listrik tenaga bayu juga membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang semakin terbatas dan mahal. Lokasi yang strategis juga akan sangat mempengaruhi dalam pembangunan PLTB ini, karena kecepatan dan arah angin akan bisa mempengaruhi kinerja pada turbin angin itu sendiri. Selain itu, kita juga perlu melakukan studi mengenai dampak lingkungan dan sosial dari pembangunan pembangkit listrik tenaga bayu agar bisa menjaga keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan keberlangsungan lingkungan. Dengan demikian, semakin berkembangnya teknologi dan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap keberlanjutan energi, pembangkit listrik tenaga bayu bisa menjadi alternatif yang akan banyak digunakan di masa depan. Ya, mungkin itu saja mengenai apa itu PLTB. Untuk bagian selanjutnya yaitu komponen yang akan dijelaskan oleh Mas Akmal. Kepada Mas Akmal dipersilahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai turbin angin serta komponen-komponen lain pada pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. PLTB atau sebuah sistem pembangkit yang memiliki dua buah komponen utama, yaitu turbin angin serta generator. Untuk turbin angin sendiri merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengkonversi energi angin dengan merubah energi kinetik pada angin menjadi energi mekanik yang nantinya akan digunakan untuk memutar poros pada turbin. Perputaran yang dihasilkan
dari perputaran poros tersebut akan digunakan untuk memutar generator, yang nantinya generator tersebut menghasilkan energi listrik. Berdasarkan dari putaran rotor, turbin angin memiliki dua jenis, yaitu turbin angin horizontal serta turbin angin vertikal. Turbin angin horizontal memiliki rotor yang arah putarannya sejajar dengan arah angin yang datang, yaitu dengan bentuk bilah seperti baling-baling pesawat, serta umumnya memiliki 3 buah bilah. Pada turbin angin horizontal dapat dibangun setinggi bangunan 20 lantai, serta memiliki panjang bilah lebih dari 100 kaki. Untuk turbin angin yang lebih tinggi dengan bilah yang lebih panjang akan menghasilkan lebih banyak energi listrik. Dan hampir semua turbin angin saat ini menggunakan turbin angin sumbu horizontal. Untuk sumbu horizontal pada turbin angin horizontal menggunakan gaya angkat atau lift dan gaya dorong atau drag. Selanjutnya terdapat juga turbin angin vertikal, yaitu turbin angin yang memiliki rotor yang berlawanan dengan arah angin, dengan bilah yang dipasang di bagian atas dan bawah rotor vertikal. Pada jenis turbin angin ini, paling umum digunakan adalah turbin angin Darius. Mengapa dinamai Darius? Karena turbin ini ditemukan oleh seorang insinyur Prancis, yaitu Georges Darius, yang mematenkan desainnya pada tahun 1931. Dengan tampak turbin ini seperti pengocok telur raksasa dengan bilah berjumlah 2. Adapun versi lain dari turbin angin sumbu vertikal yaitu turbin yang memiliki tinggi sekitar 100 kaki dan lebar 50 kaki. Untuk turbin ini sangat sedikit digunakan dikarenakan kinerja yang tidak sebaik turbin angin horizontal. Lalu untuk prinsip gaya pada sumbu vertikal oleh turbin angin ini hanya menggunakan gaya dorong atau gaya drag saja. Selanjutnya, adapun komponen-komponen lain yang menjadi pendukung pada sistem pembangkit listrik tenaga bayu untuk mendukung kinerja dari perputaran turbin untuk membangkitkan listrik, yaitu terdapat komponen nacelle atau rumah mesin. Komponen ini terletak di atas menara kincir. Pada nacelle merupakan sebuah komponen pembangkit tersimpan, yaitu yang berfungsi untuk menyimpan dari bagian-bagian pada pembangkit listrik. Selanjutnya terdapat komponen lain yaitu anemometer. Anemometer berfungsi sebagai pengukur kecepatan angin, yang nantinya data dari pengukuran tersebut akan dikirimkan kepada controller. Lalu ada juga blades atau rotor. Pada blades ini adalah sebuah bilah kipas yang akan berputar saat terkena angin. Selanjutnya terdapat gearbox. Gearbox berfungsi sebagai pengubah putaran rendah pada kincir menjadi putaran tinggi. Lalu terdapat controller, yaitu sebagai alat pengontrol yang dihidupkan dan dimatikan sesuai dengan kecepatan angin. Selanjutnya terdapat brake system. Pada brake system ini berfungsi untuk mengerem putaran pada angin
yang berhembus jika terlalu kencang. Pengereman ini dapat membantu mengamankan generator jika terjadi perputaran yang berlebihan. Karena jika terjadi perputaran yang berlebihan, maka generator tersebut akan overheat atau panas yang berlebihan. Selanjutnya bisa juga terjadi rotor breakdown atau rotor rusak dan akan mengakibatkan rusaknya generator. Untuk komponen lain selanjutnya yaitu terdapat penyimpanan energi berupa baterai yang berfungsi untuk menyimpan energi yang dihasilkan oleh generator. Lalu untuk yang terakhir yaitu komponen tower atau tiang. Komponen ini akan menyangga pembangkit listrik tenaga angin tersebut. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai turbin angin serta komponen-komponen lain yang terdapat dalam pembangkit listrik tenaga bayu. Untuk komponen generator selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Fadil. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Fadilah dengan NIM N0122356. Kali ini saya akan menjelaskan komponen lain pada sebuah pembangkit listrik tenaga bayu yang tidak kalah penting dengan sebuah turbin angin, yaitu adalah generator. Generator merupakan sebuah mesin yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik dari sumber energi mekanis. Prinsip kerja dari sebuah generator listrik itu berdasarkan induksi elektromagnetik. Berdasarkan jenis arus listriknya, generator dibagi menjadi dua, yaitu generator arus DC dan generator arus AC. Perbedaan keduanya ada pada penggunaan komutator untuk generator arus DC dan penggunaan selip pada generator arus AC. Proses kerja dari generator listrik dikenal juga sebagai pembangkit listrik. Generator listrik juga memiliki banyak kesamaan dengan motor listrik. Namun, motor listrik adalah alat yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, sedangkan generator sebaliknya. Selain itu, generator juga mendorong muatan listrik untuk dapat bergerak melalui sebuah sirkuit listrik eksternal. Namun, generator tidak menciptakan listrik yang sudah ada di dalam kumparan lilitannya. Hal ini dapat dianalogikan dengan sebuah pompa air yang menciptakan sebuah aliran air tetapi tidak menciptakan air di dalamnya. Generator itu pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu generator yang sinkron dan generator yang asinkron. Pertama kita mulai dari generator sinkron. Generator sinkron atau yang lebih kita kenal sebagai alternator adalah sebuah mesin listrik yang mengubah tenaga mekanik dari penggerak utama menjadi tenaga listrik AC pada tegangan dan frekuensi tertentu. Motor sinkron selalu berjalan dengan kecepatan konstan yang disebut kecepatan sinkron. Generator sinkron bekerja berdasarkan prinsip hukum induksi elektromagnetik Faraday. Induksi elektromagnetik Faraday menyatakan bahwa gaya gerak listrik diinduksi dalam kumparan armatur jika berputar dalam medan magnet yang seragam. EMF juga akan dihasilkan jika medan berputar walaupun konduktornya diam. Dengan demikian, gerakan relatif antara konduktor dan medan menginduksi EMF dalam konduktor. Bentuk gelombang tegangan induksi selalu berupa kurva sinusoidal. Kemudian jenis generator selanjutnya adalah generator asinkron atau yang lebih dikenal sebagai generator induksi. Generator ini merupakan jenis generator listrik arus bolak-balik atau AC yang menggunakan prinsip motor induksi untuk menghasilkan tenaga listrik. Sebenarnya, generator atau mesin induksi ini dimulai sebagai motor. Namun, motor induksi dapat menjadi sebuah generator ketika dihubungkan ke sistem tenaga listrik dan kemudian digerakkan di atas kecepatan sinkronnya oleh beberapa penggerak utama yang dapat berupa turbin, mesin, kincir angin, atau apapun yang mampu memasok torsi dan kecepatan yang dibutuhkan untuk menggerakkan motor ke kondisi overspeed. Kemudian kecepatan mesin dinaikkan di atas kecepatan sinkron oleh penggerak utama eksternal. Kecepatan meningkat dalam arah yang sama dengan medan putar yang dihasilkan oleh betan stator. Karakteristik kinerja generator akan sedikit berbeda dari motor. Secara umum, slip RPM dan faktor daya akan lebih rendah dan efisiensi akan lebih tinggi. Perbedaannya mungkin sangat kecil sehingga tidak terdeteksi oleh metode pengukuran lapangan normal. Seperti yang telah disebutkan di bagian terakhir, keuntungan utama generator induksi adalah
pada pengaturan frekuensi. Kecepatan harus dikontrol secara ketat dengan generator sinkron agar frekuensinya tidak menyimpang dari frekuensi saluran. Frekuensi dan tegangan keluaran diatur oleh sistem tenaga dalam generator induksi dan tidak bergantung pada variasi kecepatan. Efek self-regulation meminimalkan kompleksitas sistem kontrol. Nah, mengetahui generator ini sangat penting dalam sebuah pembangkit listrik tenaga bayu, maka pemilihan jenis generator yang cocok untuk PLTB itu sangat penting. Nah, untuk jenis generator yang paling banyak digunakan pada turbin angin akhir-akhir ini adalah generator sinkron magnet permanen. Kenapa? Karena dalam beberapa tahun terakhir, generator sinkron magnet permanen ini mendapatkan daya tarik karena terdapat peningkatan kinerja dan penurunan biaya pada jenis generator ini, terutama untuk turbin penggerak langsung. Generator sinkron magnet permanen ini mereka lebih kompetitif karena mereka dapat memiliki jumlah kutub yang lebih tinggi dari 60 kutub atau bahkan lebih jika dibandingkan dengan generator asinkron konvensional. Ini berarti bahwa kecepatan putaran lebih rendah, frekuensi keluaran daya yang wajar masih dapat dicapai. Selama operasi normal, generator magnet permanen ini lebih stabil dan aman. Nah, namun yang lebih terpenting, mereka tidak memerlukan satu daya tambahan untuk sirkuit eksitasi untuk menyediakan medan magnet. Hal ini membuat desain dan sambungan listrik jauh lebih sederhana dan menghilangkan kerugian eksitasi rotor yang dapat mencapai 20-30% dari total kerugian generator. Akibatnya, kerapatan daya tinggi dan generator tetap kecil dan efisien. Ini menarik karena mengingat resiko demagnetisasi ditangani dengan benar. Ini menjanjikan biaya seumur hidup yang rendah dan sedikit masalah atau perawatan. Lalu, komponen lain yang tidak kalah penting selain turbin angin dan generator adalah gearbox. Gearbox dipasangkan pada turbin angin untuk mengubah kecepatan rotasi poros input ke kecepatan yang berbeda pada poros output. Oke, baik, selanjutnya adalah tentang cara kerja PLTB yang akan dijelaskan oleh teman saya, Rio Ferianto. Baik, perkenalkan, nama saya Rio Ferianto dengan NIM N0122329. Dan di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kita. Itu saya akan menjelaskan materi tentang pembangkit listrik tenaga bayu atau pembangkit listrik tenaga angin. Dan di sini saya akan menjelaskan secara umumnya saja untuk pembangkit listrik dengan energi dari angin, yaitu bekerja dengan angin yang melewati baling-baling atau yang terhubung dengan turbin, sehingga dapat membangkitkan atau menghasilkan sebuah listrik. Dan untuk cara kerja dari pembangkit listrik tenaga angin atau pembangkit listrik tenaga bayu, yaitu ketika angin melewati atau melintasi baling-baling dari yang terhubung ke turbin, dan ketika baling-baling tersebut lokasinya semakin tinggi, maka angin yang melewati baling-baling juga akan memiliki kecepatan yang tinggi, dan angin dengan berkecepatan tinggi itu dapat memutar turbin angin. Dan turbin angin ini cara kerjanya berkebalikan dengan kipas angin. Sepintas mirip, namun cara kerjanya berkebalikan. Turbin angin ini digunakan untuk menghasilkan listrik, yaitu ketika angin melewati baling-baling, maka dapat memutar sudut turbin, lalu sudut turbin tersebut akan memutar rotor yang ada pada generator di bagian belakang dari sebuah turbin angin tersebut. Dan generator ini mengubah energi gerak putaran menjadi energi listrik dengan menggunakan teori medan elektromagnetik. Dan teori elektromagnetik itu maksudnya ketika poros generator yang dipasang dengan material ferromagnetik permanen, lalu di sekeliling poros terdapat stator yang bentuk fisiknya sebuah kumparan-kumparan kawat yang membentuk sebuah loop. Dan ketika poros generator mulai berputar setelah digerakkan oleh angin, maka
akan terjadi perubahan flux pada stator, dan perubahan flux tersebut terjadi karena perubahan flux tersebut akan menghasilkan tegangan dan arus tertentu tergantung dengan kecepatan putaran dan kecepatan anginnya. Tegangan dan arus yang dihasilkan oleh generator akan disalurkan melalui kabel jaringan listrik, lalu akhirnya dapat digunakan oleh masyarakat. Selanjutnya, tegangan dan arus yang dihasilkan oleh generator ini berupa tegangan berbentuk AC, yaitu alternating current, dan bentuk gelombang dari alternating current merupakan berbentuk sinusoidal, dan energi listrik ini biasanya disimpan ke dalam baterai sebelum dapat digunakan. Berarti ketika listrik dihasilkan oleh generator turbin, maka perlu dirubah dahulu tegangannya ke dalam menjadi sebuah listrik dengan bentuk DC supaya dapat disimpan dalam sebuah baterai atau sebuah aki sebelum dapat ditransmisikan lagi melalui jalur transmisi. Maka perlu diubah lagi menjadi tegangan listrik berupa alternating current. Sekian presentasi materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan. Untuk materi selanjutnya akan menjelaskan tentang potensi angin di negara Indonesia oleh Noval. Terima kasih. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai potensi pembangkit listrik tenaga bayu yang ada di Indonesia. Indonesia sendiri mempunyai potensi yang cukup besar, yaitu sekitar 60,6 gigawatt yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Saat ini masih sedikit PLTP yang ada di Indonesia, yaitu antara lain ada PLTP Sidrap yang memiliki daya sekitar 75 MW. Kemudian ada PLTP Tolo 1 yang ada di Jeneponto, itu mampu menyumbangkan daya sekitar 72 MW. Perkembangan PLTP di Indonesia ini masih mengalami kendala. Salah satu kendalanya adalah kendala teknis, di mana kecepatan angin rata-rata di Indonesia adalah di bawah 5 meter per second. Namun berdasarkan BMKG, data yang diambil dari BMKG, didapat pemetaan distribusi kecepatan angin. Salah satunya ada di Pulau Jawa, pesisir selatan, Pulau Jawa, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Ini memiliki kecepatan angin 6-8 meter per second. Kemudian di daerah Banten, Sukabumi, Kupang, Wetar, dan Kabupaten Jeneponto ini memiliki kecepatan angin yang jauh lebih tinggi, yaitu 8 meter per second. Namun kecepatan angin ini terbagi menjadi dua kondisi, yaitu kondisi maksimum ketika bulan Juni, Juli, Agustus. Kemudian kondisi minimum, yaitu pada Maret dan April. Kondisi ini terjadi karena aliran angin dari peralihan monsun dari Asia ke Australia. Kemudian selain dari BMKG yang sudah saya jelaskan tadi, di sini juga terdapat data yang dihimpun pada tahun 2020 oleh P3T KEBTKE, di mana hasilnya didapat bahwa Pulau Sabu, Nusa Tenggara Timur, Somlaki, Maluku, kecepatan angin rata di ketinggian 50, 30 meter, dan 20 meter berurutan adalah 5,82 meter per second,
5,69 meter per second dan 5,23 meter per second. Arah angin ini dominan dari tenggara. Kecepatan angin harian di ketinggian 50 meter merata sepanjang hari dengan kecepatan angin maksimum dan cenderung seragam terjadi di siang sampai sore hari pukul 10 sampai 5 dengan kecepatan sekitar 6 meter per second. Sedangkan kecepatan angin di pukul 5 sampai 10 berkisar 5,4 meter per second sampai 5,9 meter per second. Sementara untuk potensi energi angin di Saumlaki, Maluku didapat kecepatan angin rata di ketinggian 50 meter, 30 meter, dan 20 meter. Berurutan adalah 5,20 meter per second, 4,37 meter per second, dan 3,66 meter per second. Arah angin dominan sama dari tenggara. Kecepatan angin harian di ketinggian 50 meter merata sepanjang hari dengan kecepatan angin maksimum dan cenderung seragam terjadi di siang hari pukul 11 sampai 14 dengan kecepatan sekitar 6 meter per second. Sedangkan kecepatan angin pukul 2 sampai 11 berkisar antara 4,6 meter per second sampai 5,9 meter per second. Jadi data-data tersebut merupakan data yang diambil dari BMKG dan P3KE mengenai pemetaan di beberapa wilayah yang memiliki potensi untuk PLTB. Selain hal tersebut, masalah yang ada di Indonesia adalah karena Indonesia merupakan daerah khatulistiwa, di mana garis khatulistiwa ini kecepatan angin yang ada seringkali berbelok dan tidak konsisten. Kemudian hal lain selain kecepatan rata di Indonesia yang masih di bawah, yaitu di beberapa wilayah yang masih di bawah 5 meter per second. Kemudian juga salah satu kendala masalah di Indonesia untuk PLTB adalah biaya pemasangan untuk pengadaan PLTB yang cukup mahal. Contohnya untuk pemasangan setinggi 11 meter itu membutuhkan dana sebanyak 50 juta. Jadi untuk potensi PLTB yang dari Indonesia itu ada beberapa daerah yang saya sebutkan tadi, contohnya di Nusa Tenggara Timur dan di pesisir Pulau Jawa yang memiliki kecepatan angin di atas rata-rata. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih.